warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Novela, NPM 50275 dari Prodi PGSD kelas 1B. Kajian pusaka. A. Kemampuan membaca secara efektif. 1. Pengertian kemampuan menurut Robbins dalam Surat Nun 2013. Kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu dapat hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. 2. Keterampilan 2. Pengertian kemampuan. Kemampuan komunikasi secara efektif menurut Pajar dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi, termasuk di antara yang paling penting dan berguna. 3. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Kemampuan dilakukan oleh pihak yang memberitahukan kepada pihak penerima. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik. 4. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai jelas. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dijadikan ukuran bagi komunikasi efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, perbaiki hubungan, tindakan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya 2 orang sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Tetapi dalam kenyataannya, komunikasi sering mengalami hambatan, baik itu secara teknis maupun non-teknis. B. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. 2. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. 3. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. C. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa. D. Hipotesis. Menurut Ronnie Conter, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data yang menguji kebenaran dugaan tersebut. Dugaan itu harus berdasarkan atas sesuatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.